8 agenda prioritas yang diantaranya untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, termasuk untuk mendorong efektivitas program jaminan kesehatan nasional atau JKN, sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Kalau kita lihat tuh total biayanya mencapai 247,3 triliun rupiah. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau saya di keuangan juga bingung, pusing terus. Ini besar terus, makin besar, tapi nggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Next. Berbagai program pemerintah memberikan manfaat yang diterima langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekitar 897,6 triliun rupiah dari total belanja pada APBN 2026 diperkirakan akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk MBG, subsidi, dan kompensasi energi, KUR, serta berbagai program bansos termasuk PBI JKN bagi 96,8 juta orang. Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ya. Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBIJKN desil 1-5. Namun masih ada sekitar 41% masyarakat PBIJKN yang berada pada desil 6-10 yang seharusnya tidak menjadi PBIJKN. Mungkin langsung ya. Slide 5 langsung. Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 247,3 triliun rupiah, seperti yang saya sebutkan tadi, meningkat 13,2% dibanding tahun sebelumnya. Mencakup di dalamnya untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi penerima bantuan iuran atau PBI untuk 96,8 juta peserta. Seperti yang tadi disebutkan juga oleh Menteri Kesehatan. Komitmen pemerintah terhadap JKN diwujudkan melalui dukungan pembiayaan JKN yang terdiri dari pembiayaan defisit. Sejak tahun 2014 sampai 2019, tren pembiayaan JKN mengalami peningkatan defisit. Penyebab utama karena gap iuran dengan manfaat. APBN berkontribusi menutup defisit hingga tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan intervensi dengan penyesuaian melalui Perpres 75/2019, Jo Perpres 64/2020. Yang kedua adalah melalui pembayaran iuran bagi penyelenggara negara ASN mencangkup pekerja penerima upah penyelenggara negara ASN Pusat, TNI, dan Polri, juga yang bukan pekerja penyelenggara negara yaitu pensiunan dan veteran. Yang ketiga melalui jalur pembiayaan P4 untuk reformasi JKN. Dukungan reformasi JKN melalui skema program for result atau P4 dalam rangka penguatan kualitas dan akses layanan dan keberlanjutan dan efisiensi penajaman belanja kesehatan dalam JKN. Berikutnya, pemerintah juga mendukung JKN dengan membayarkan iuran PBI JKN melalui DIPA Kemenkes. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak tahun 2023. Sejak tahun 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran, dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah. Saat ini pemerintah juga
tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Coba bisa